Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pariwisata di NTB, kita bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Fatan Jauhar, serta pilot drone David Sibarani dari kawasan wisata Desa Sade, Lombok Tengah, NTB. Said, ini menjelang World Superbike 2021, bagaimana potensi wisata di NTB pada umumnya, kemudian di tempat lokasi Anda saat ini, apakah sudah mulai ada peningkatan jumlah pengunjung wisata di sana, Said? Baik, Cikal, geliat wisata yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat secara umum meningkat drastis jelang penyelenggaraan World Superbike 2021 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah, yang akan mulai berlangsung pada besok 19 November 2021 hingga 21 November 2021. Di tempat saya melaporkan saat ini, Cikal, yaitu di kawasan wisata Desa Sade, tempatnya yang ada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu destinasi favorit yang memang selalu menjadi favorit para wisatawan ketika mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan memang salah satu tempat wisata ini juga cukup terdampak dari situasi pandemi COVID-19 kemarin. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini menjelang penyelenggaraan World Superbike 2021, saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Sade, Bapak Sanah Ardinata. Saya akan menanyakan langsung. Selamat siang, Pak Sanah. Selamat siang. Baik, Pak Sanah, bisa diceritakan sedikit saat ini menjelang penyelenggaraan World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika, apakah memang akan memberikan dampak yang cukup positif dari sisi pengunjung di Desa Wisata Sade ini, Pak Sanah? Baik, terima kasih. Izin menyampaikan, saya harus berucap syukur alhamdulillah ya. Jadi dengan adanya World Superbike dan beberapa hari sebelumnya ada Asia Talent Cup juga, IATC, kunjungan ke Desa Adat Sade meningkat cukup signifikan ya. Artinya apalagi setelah cukup lama kita terdampak oleh pandemi ya, sekarang tingkat kunjungan wisatawan ke Desa Adat Sade sudah mencapai 70% kalau kita bandingkan dengan situasi normal sebelum COVID melanda. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya event balap ini, event internasional ini, kami sangat antusias ya, dan ini juga wisatawan yang datang kemari ini juga sudah terasa begitu terasa hiduplah pariwisata sekarang ya. Baik, Pak Sanah, ini di Desa Wisata Sade ini kan salah satu pendapatan utama adalah pemanfaatan tour guide yang ada di sini, Pak Sanah. Ini ada berapa tour guide yang ada disediakan di sini, jasa untuk kemudian membawa para pengunjung berkeliling di Desa Wisata Sade ini, dan dalam sehari ini rata-rata mereka bisa melayani berapa pengunjung? Apakah memang ada peningkatan dibanding sebelumnya? Baik, jadi di Desa Adat Sade ini ada 51 local guide yang melayani tur kampung ya, 51 orang local guide. Dan pada saat pandemi kemarin kan hanya beberapa orang saja yang bisa jalan dalam sehari. Nah, namun akhir-akhir ini sudah 10 hari ini cukup lumayan. Artinya 51 orang tour guide sudah bisa melakukan tur kampung. Mereka yang 51 orang itu sudah bisa melayani, ada yang bisa melayani 2 kali dalam sehari. Artinya kunjungan di sini sudah cukup ya lumayan ya artinya. Dan dari 51 orang itu yang ada yang melayani 2 kali karena keburu sore kan begitu. Ya. Tapi pada saat normal mereka bisa melayani masing-masing melayani tur 3 kali dalam sehari. Pak Sanah, dari sisi pedagang seperti apa? Karena di dalam saya lihat ada juga penjual barang-barang bahan ekonomi kreatif gitu, kerajinan tangan segala macam. Ini apakah memang terjadi peningkatan penjualan juga atau kayak gimana, Pak Sanah? Ya, alhamdulillah sudah sangat terasa. Jadi memang di sini aktivitas kepariwisataan di Desa Adat Sade adalah aktivitas sehari-hari. Ada menenun, ada merupakan kerajinan khas sini,
menenun, kemudian bikin gelang, pernak-pernik untuk wisatawan. Kemudian kita juga ada atraksi tari-tarian juga, dan tari-tarian ini sekarang mereka sudah bisa atraksi 3 sampai 4 kali dalam sehari ya. Ada tari-tarian khas Pulau Lombok, ada tari gendang beli, ada peresean. Jadi itu kita sajikan untuk para tamu-tamu yang datang kemari. Jadi kemarin tahun 2020 itu kan kita sempat tutup itu kan di awal-awal pandemi itu, tanggal 25 Maret sampai 28 Juni kami tutup total di Desa Adat Sade. Ya, namun seiring berjalannya waktu kami buka dan menerapkan prokes kesehatan yang ketat. Akhirnya pada bulan Oktober kemarin kami tersertifikasi CHSE juga ya, Baik, alhamdulillah. Pak Sana tadi mengatakan protokol kesehatan ini kan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Lalu seperti apa nih dari pihak pengelola Desa Wisata Adat Sade ini kemudian mengendalikan penerapan protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini untuk menghindari warga setempat juga terpapar dari para turis-turis ini? Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa ada 51 local guide yang ada di sini. Mereka juga 100% sudah vaksin kedua ya. Kemudian para pedagang ini sekitar 80-90% sudah vaksin kedua juga. Dan setiap wisatawan yang datang kemari itu kita menerapkan prokes. Artinya mereka harus cuci tangan pertama, kemudian cek suhu tubuh dengan termogan, kemudian mereka harus memakai masker gitu. Jadi kita sangat harus teliti ya untuk prokes ini, karena kita mudah-mudahan kita bisa memutuskan mata rantai corona ini segera berlalu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sana, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Adat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, Cikal, itu tadi wawancara kami bersama salah satu pengelola di tempat wisata favorit di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Jadi memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini juga sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan pemerintah bahwa multiplier efek yang akan dibawa oleh sirkuit Mandalika ini akan membawa pertumbuhan ekonomi dalam satu event olahraga saja. ITDC selaku penyelenggara dari sisi pemerintah ini mengatakan telah memperhitungkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam satu event saja ini bisa tidak kurang dari 500 miliar. Tentu itu diharapkan dapat kemudian menumbuhkan kembali perekonomian di Nusa Tenggara Barat khususnya dan di Indonesia secara lebih luas. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Said Masyur dan juru kamera Fatan Jauhar serta pilot drone David Sibarani dari kawasan wisata Desa Sade, Lombok Tengah, NTB.